Salam sehat teman kata dokter, saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam Vinasim. Saat ini kita akan membahas mengenai efek samping obat lambung. Tentu teman-teman kata dokter tidak pernah yang tidak mengalami sakit lambung, betul ya? Jadi kalau kita sakit lambung itu mungkin saya lebih permudah bahwa sakit lambung itu adalah suatu nyeri ulu hati atau orang bilang mah. Ya. Jadi suatu mah itu ada suatu sensasi yang tidak nyaman di perut kita yang paling sering disebabkan karena peningkatan asam lambung. Penyebabnya paling sering mungkin salah makan, telat makan, perubahan pola hidup kita, tingkat stres tinggi, dan lain-lain. Sehingga acap kali kita akan mengkonsumsi suatu obat untuk mempercepat menghilangkan gejala tersebut. Betul ya? Nah, obat-obatan itu banyak ragamnya untuk penurunan asam lambung. Ada yang sederhana, seperti mungkin antasida. Mungkin teman-teman pernah minum yang sirup warna putih untuk menurunkan asam lambung, itulah antasida. Ada yang bentuk tablet ataupun sirup. Kedua, ada juga penurun HCl yang diminum, seperti golongan antagonis H2, seperti ranitidin, simetidin, famotidin. Ada juga obat penurun asam lambung yang bekerja sebagai proton pump inhibitor. Mungkin pernah dengar lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, dan lainnya yang belakangnya azol. Ada juga pelapis dari dinding lambung, namanya rebamipid ataupun sukralfat. Dan banyak lagi, kita nggak bahas di sini. Nah, obat-obatan tersebut niatnya baik sebenarnya, menurunkan gejala-gejala kita sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Tetapi lagi-lagi namanya obat itu punya efek samping, ini yang harus perlu diwaspadain. Ingat, efek samping itu muncul dengan jumlah yang sangat kecil. Banyak manfaatnya dibandingkan kejadian efek samping. Tapi bagaimanapun perlu kita bahas. Karena kejadian efek samping itu kejadian yang tidak nyaman, tidak mengenakan, dan juga bisa berbahaya. Nah, efek samping apa yang bisa ditimbulkan dari obat lambung? Lambung itu memiliki asam, namanya HCl. HCl diciptakan untuk melindungi badan kita dari mikroorganisme yang masuk ke badan kita. Menghindari virus, bakteri yang masuk melalui saluran cerna. Contohnya, bakteri tifus bisa kita hajar dengan asam lambung yang baik. Sehingga kalau kita menggunakan penurun asam lambung dalam jangka waktu yang lama, maka proteksi kita akan turun. Efeknya, hati-hati, bakteri akan mudah masuk ke dalam saluran cerna kita. Jadi bisa menyebabkan efek samping diare, kembung, ataupun gejala infeksi saluran cerna bawah yang tidak terkontrol. Selain itu, asam lambung dibutuhkan untuk mencerna makanan. Kalau kita terlalu menurunkan asam lambung, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa dicerna dengan baik. Efeknya, kembung, bloating, dan bahkan bisa menimbulkan diare ataupun sembelit. Jadi, itulah peran dari HCl atau asam lambung kita yang perlu kita jaga. Jadi, penurunan asam lambung itu tidak diturunkan secara 100%, tapi kita kurangi sampai gejala kita hilang. Setelah hilang, ya sudah stop. Kecuali pada kondisi-kondisi klinis tertentu yang diwajibkan dokter untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Dengan kata tadi bahwa penggunaan obat asam lambung itu tidak boleh minum sembarangan. Jadi harus diskusikan dengan dokter Anda. Penggunaan obat asam lambung secara mandiri banyak dijual bebas. Boleh dikonsumsi, tapi ada batasan waktunya. 3 hari Anda tidak membaik, Anda harus ketemu teman atau dokter Anda. Ya. Teman kata dokter, bagaimana kita menghindari daripada efek samping obat lambung? Sayangnya, efek samping itu adalah satu kondisi yang tidak bisa diduga oleh siapapun, baik dokter maupun pasien itu sendiri. Jadi, apapun kejadian ataupun perasaan tidak enak setelah mengkonsumsi obat asam lambung, harus segera konsultasikan kepada dokter Anda untuk bisa mengetahui apakah ini suatu bentuk efek samping ataupun bukan. Jadi yang penting komunikasi dengan dokter Anda untuk mencegah terjadinya efek samping obat asam lambung. Sekian pembahasan mengenai efek samping obat lambung. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam Vinasim. Undur diri, sampai ketemu lagi dari pembahasan berikutnya.